Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, saya akan absen satu persatu untuk kehadiran siapa saja yang hari ini hadir ya. Oke, yang pertama Siva Andini, Sumpianti, Dia Ayu, Widi Ananda, Anissa Wulandari, Nafisa Fitriani, Dine Damayanti, Fajarudin, Ahmad Fajar. Oke, semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan ikan. Hewan vertebrata telah memiliki sistem sirkulasi yang fungsinya antara lain untuk mengangkut gas pernafasan, oksigen dari tempat penangkapan gas menuju sel-sel jaringan. Yang kedua, begitu pula sebaliknya, untuk mengangkut gas buangan oksigen dari sel-sel jaringan ke tempat pengeluarannya. Yang ketiga, ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Yang terakhir, bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedang bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Pada ikan bertulang sejati atau osteichthyes, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau operkulum, sedangkan pada ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Insang berbentuk seperti sisir yang bertumpuk. Setiap sisir tersusun dari lembaran yang banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Oleh sebab itu, insang tampak berwarna merah. Jika diperhatikan, ikan di dalam kolam, mulut ikan yang sedang berenang selalu membuka dan menutup. Demikian juga tutup insang selalu membuka dan menutup. Kenapa? Ayo. Karena gerakan mulut dan tutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernafas. Pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut dan tutup insang menutup. Dan oksigen yang ada di dalam air berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air. Bila mulut tertutup, tutup insang terbuka, maka air keluar melalui insang. Ikan yang hidup di lumpur atau di rawa memiliki lipatan-lipatan yang tidak teratur pada rongga insang. Lipatan-lipatan ini disebut labirin. Labirin berfungsi menyimpan udara cadangan untuk bernapas. Contohnya ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gambus, gurami, dan beto. Gas O2 diambil dari gas O2 yang larut di dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari proses jantung menuju insang, melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Di sini ada gambar ikan yang menunjukkan tentang adanya insang, operkulum, lengkungan insang, aliran air, lembaran insang, dan aliran darah. Di sini ada fase inspirasi, gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut.
Fase ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut tertutup. Insang kembali ke dudukan semula diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air, mengangkut dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk membawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang disekresikan keluar tubuh. Sistem pernapasan pada ikan atau kondistis, insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operkulum. Misalnya pada ikan hiu, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanan lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadi proses inspirasi. Dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil. Tekanannya naik, celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang. Terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Sistem pernapasan pada invertebrata air atau arthropodae yang hidup di air, misalnya dari golongan krustasea atau udang-udangan, seperti udang dan ketam bernapas dengan insang buku. Insang buku ini tumbuh dari dasar anggota tubuh dan dinding tubuh yang berdekatan dan menjulur ke atas ke dalam ruang brankial. Tiap insang terdiri atas sumbu sentral tempat pertautan lamela atau filamen. Aliran air dihasilkan oleh gerakan mendayung dari insang timba, yaitu penjaluran berbentuk bulan sabit dari salah satu penjuluran mulut maksila kedua. Pada udang, air masuk ke dalam ruang brankial di belakang karapaks dan di antara kaki. Selanjutnya, saluran di dalam sumbu insang membawa darah dan dari ruang di dalam lamela. Pertukaran udara pernapasan berlangsung melalui dinding tipis lamela. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terdiri secara teratur, baik paru-paru buku maupun insang buku. Keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Sekian dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.